Selamat datang di channel Ateis, channel yang menunjukkan kelucuan dari orang beragama. Dalam hal ini, Ateis membahas tentang sebuah keajaiban. Keajaiban dari sebuah cahaya yang diyakini sangat mulia. Namanya Nur, dan Nur itu adalah cahaya Muhammad, atau Nur Muhammad. Silakan ditonton sampai akhirnya, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita ketawa. Mari kita tanya Ustadz berikut ini. Selamat pagi Ustadz, saya mau tanya dong, bagaimana pandangan Ustadz tentang Nur Muhammad? Apakah benar bahwa Allah menciptakan alam semesta ini sebab karena Allah menciptakan Nabi Muhammad? Atau apakah Allah tidak menciptakan alam semesta jika tidak menciptakan Nabi Muhammad? Ketika Allah ingin bernampak dengan namanya Zahir, terlihat wajahnya. Faqabada qabdatan min nurihi wa qala kuni Muhammada. Kita kada bicarakan masalah qabada qabdatan min nurihi itu kada, walhasil adalah Muhammad. Lalu ada Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah aslu kullil mawjud. Asal dari semua yang ada ini ada Muhammad. Intinya ada sekarang Muhammad, tapi saya sudah. Baik Allah dan Muhammad. Bersamaan dengan adanya Muhammad, ulun tanya, sebelum adanya Muhammad ada siapa? Allah, ya kalau kayak itu kalau sebelum adanya Muhammad adanya Allah. Ketika Allah ada, tempat adalah, waktu adalah, lalu ada Muhammad. Muhammad itu diambil dari isim maf'ul, tetapi di saat yang sama diambil dari isim makan dan isim zaman. Hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun hammid la tuhammid muhammadun muhammadun. Kenapa Allah itu disebut dengan isim kenapa Muhammad itu diambil dari kalimat isim makan? Jangan dalam surat itu isim makan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makanu tajallil ilahiyah. Karena dengan adanya Muhammad itulah dimulai adanya tempat. Sebelum ada Muhammad, kada ada tempat. Begitu Muhammad ada tempat. Nyatanya Muhammad ini dulu yang menjadi tempat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala. Nampak Allah di diri Nabi Muhammad dengan segala kudrat, iradat dan segala macam kesempurnaannya. Jelas apa jelas? Waktu pun dulu tidak ada, dan waktu itu pun ada bersama dengan adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini diambil juga dari isim zaman. Kenapa Nabi diambil dari isim zaman namanya itu? Maka ujar ulama, li annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu zamanit tajallil ilahiyah. Karena awal tajalli Allah yang nampak bagi makhluk itu adalah bersamaan dengan wujudnya Sayyidina Muhammad. Jadi dengan wujudnya Nabi Muhammad bertepatan dengan adanya tempat Allah bertajalli dan adanya waktu bertajallinya Allah SWT. Jadi bersamaan dengan adanya itu, maka adalah juga tempat dan waktu. Berarti adanya tempat dan waktu bersamaan dengan adanya Muhammad. Sebelum ada Sayyidina Muhammad, kada ada tempat, kada ada waktu. Seluruh alam ini mencicipi rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sekalipun belum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, beliau sudah memberikan satu ajaran. Beliau sudah memberikan satu contoh kepada seluruh alam ini, bahkan malaikat pun ikut mencontoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ad-Diba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfai am.
ada Bani Quraisy, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia sudah ada di sanding Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Masih berupa nur, masih berupa cahaya. Yusabbihullaha dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Nur itu senantiasa membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa adalah tasbih itu diikuti oleh para malaikat. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Artinya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh kepada para malaikat bagaimana cara mensucikan Allah, bagaimana cara kalimat untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tasbih ini senantiasa dibaca, diikuti oleh para malaikat terus menerus. Subhanallah. Tidak hanya kepada seluruh malaikat saja, bahkan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencontoh bagaimana akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat di pintu surga ada nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiullah Adam bertanya, wahai Allah, siapakah nama yang menyandingi namamu itu, yang bersanding, yang begitu mulia di dekat namamu ya Allah? Maka Allah menjawab, dia adalah kekasihku yang bernama Muhammad. Maaf Pak Ustadz, apa maksudnya Muhammad jadi kekasih Allah? Apa makhluk yang lain tidak dikasihi? Kok saya jadi bingung? Kelak dia akan lahir, kelak dia memiliki akhlak yang demikian. Bagaimana dia beribadah disampaikan oleh Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga mendengar keterangan dari Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Adam mengikutinya sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah tentang bagaimana Nabi itu beribadah, bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana cara Nabi bergaul, diikuti oleh Nabiullah Adam. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan ke muka bumi ini. Sekarang, mari kita tanya Ustadz Buya Yahya. Bagaimana pendapatmu Pak Ustadz tentang Nur Muhammad, Nabi Muhammad yang memberikan pengajaran di surga tentang akhlak, perilaku, ibadah, tasbih bahkan sebelum dilahirkan ke bumi? Nabi Muhammad adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan semesta adalah juga ciptaan Allah. Kalimatnya bukan kalimat yang membuat tandingan, tapi kalimatnya adalah, ini ada satu riwayat, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan bintang, rembulan, matahari dan seterusnya. Itu bunyi teksnya. Dan laula Muhammad ma khalaqtul arsya wal kursi wal sama wal ard. Ini riwayat. Tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang tidak bisa dipakai.
Biarpun ada misalnya Imam Hakim mencoba mentashih riwayat semacam ini, tapi dibantah oleh ulama yang lainnya. Dijelaskan kesalahan mentashih hadis tersebut. Loh, kok dibantah para ulama ya Pak Ustadz? Coba kita tanya Ustadz Abdul Somad. Apa itu Nur Muhammad? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dalam Simtud Durar ada disebut, dalam beberapa syair ada disebut, para ulama pun ada menyebut, tapi kata Syekh Hasan As-Saqqab, dia kutip pendapat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, hadis tentang Nur Muhammad riwayat Jabir itu tidak sahih. Bagaimana dengan pendapat Ustadz Firanda? Saya jadi penasaran ya. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, hadis palsu. Kalau kita telaah ucapan para ustadz tadi, berarti Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia ya. Beliau diciptakan Allah bahkan sebelum adanya Adam. Berarti makhluk dari sorga sudah pasti otomatis kembali ke sorga ya? Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Kalau Nabi Muhammad aja tidak dapat jaminan sorga, terus gimana dong sebaiknya para pengikutnya Ustadz? Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.